Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton video-video yang saya jelaskan di channel YouTube saya. Dan silakan menjawab kuis-kuis pertanyaan yang saya sampaikan di setiap video. Nah, harap sabar, nanti setelah beberapa waktu saya akan undi dan saya akan memberikan apresiasi saya bahwa teman-teman telah menonton, telah belajar firman Tuhan bersama dengan saya. Jika senang, ingin mendukung pelayanan saya, cukup like, share, dan subscribe. Kiranya banyak orang mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, sahabatku yang terkasih, saya ingin mengomentari satu video, ya, satu bapak ini yang saya lihat videonya ini banyak sekali beredar, tapi ya banyak-banyak ngaco juga mana pemahaman tentang ini, atau dia cari sensasi, saya tidak tahu juga ya. Nah, coba kita lihat ada satu videonya ini ya. Satu videonya ini tentang penjelasan dia tentang ini Yesus tidak akan datang. Yesus tidak akan pernah datang kedua kali. Loh, bombastis, Pak. Yesus tidak akan pernah datang kedua kali. Pak Pendeta, ini gimana sih? Ayat Alkitab mengatakan Yesus nanti akan datang. Loh, bagaimana kok Yesus tidak akan pernah datang kedua kali? Ini pasti bikin bombastis. Nanti itu, Pak, itu loh yang suka nebeng tenar itu, ya LP nanti. Oke, jadi bapak ini ya menjelaskan bahwa ya Yesus tidak akan pernah datang, katanya dia tidak akan pernah datang untuk kedua kali. Waduh, hebat sekali bapak ini ya. Gimana penjelasannya ini? Ya, saya ada lihat penjelasannya ya mengenai Yesus tidak akan datang. Kemudian dia berkata bahwa ya yang dimaksudnya itu ada sebenarnya adalah yang datang itu anak domba Allah. Jadi anak domba yang akan datang. Nah, sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat Alkitab ya, kita lihat satu-satu ayatnya mengenai janji bahwa Yesus akan datang. Sebenarnya sudah banyak sekali ya. Tetapi untuk lebih jelasnya, mari kita membaca ayatnya biar kita tidak bingung dan asal berkata, oh Yesus datang tapi tidak ada ayatnya. Nah, saya tunjukkan ayatnya ya. Misalnya ya Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemudian, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini jelas janji Tuhan kepada kita. Bagaimana bisa dikatakan dia tidak akan datang? Apakah Yesus akan mengingkari janjinya? Ya, kan bukan cuma di ayat ini, ada lagi dikatakan misalnya oleh para malaikat ya, oleh para malaikat nih yang mengatakan nih ya di ayat yang ke-10 Kisah Rasul pasal 1. Nah, ketika mereka sedang menatap ke langit, jadi murid-muridnya menatap ke langit waktu kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Jadi ini sekaligus juga mengatakan bahwa Yesus akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Jadi dilihat oleh banyak orang akan melihat dia gitu. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi juga di Lukas ya. Kalau kita lihat di Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-27, ini juga jelas dikatakan bahwa pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan semua orang akan melihat gitu loh. Bagaimana bisa dikatakan tidak akan datang? Kalau juga lihat dari Matius pasal 24 ya. Matius 24 ayat yang ke
27 juga ya, ada berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kedatangan anak manusia ya, Yesus Kristus. Nah, sahabatku yang terkasih ya, kita lebih baik percaya kepada Alkitab daripada percaya kepada pendapat-pendapat orang yang sembarang memutarbalikkan ayat firman Tuhan. Jadi ayat firman Tuhan itu sudah jelas, jadi tidak perlu kita pusing-pusing sebenarnya untuk memahaminya. Sangat simpel sebenarnya, sederhana sekali penjelasannya. Hanya orang-orang yang mau cari sensasi, cari bombastis seperti dia katakan, yang ingin buat heboh gitu loh. Nah, memang di video lengkapnya dia berkata bahwa Yesus akan datang tuh 4000 tahun 4000, sekarang baru tahun 2020, tahun 4000 nanti katanya. Saya belum temukan argumentasinya ya. Ini konyol sekali juga ya, dia bisa tahu hal itu dari mana cara hitungnya. Saya sudah cari, saya sudah belajar Alkitab ya, bolak-balik tidak pernah ketemu ada perhitungan seperti itu. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa anak domba Allah ya. Jadi yang datang itu bukan Yesus tapi anak domba Allah. Di dalam kitab Wahyu dicek itu ada kata anak domba Allah itu ya 28 kali. Kalau kita temukan anak domba Allah ini siapa? Oke. Nah, kalau kita lihat misalnya kita lihat Alkitab ya. Kita lihat Alkitab Yohanes ya, pasal yang pertama ayat yang ke-29. Nah, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ya, Yesus Kristus anak domba Allah penghapus dosa dunia. Mengapa Yohanes mengatakan demikian? Karena dalam perjanjian lama, orang yang mau percaya kepada Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup, mereka itu disuruh mempersembahkan domba kurban. Jadi Yesus itu adalah simbol dari domba. Maka kita lihat bagaimana Habel juga mempersembahkan domba, persembahannya diterima. Nuh keluar dari Batra mempersembahkan domba kurban. Abraham juga mempersembahkan domba. Nah, praktek-praktek ini, mereka mau keluar dari Mesir, bangsa Israel, domba sulung, darahnya dioleskan di ambang pintu. Ini adalah simbolis bahwa mereka percaya kepada Mesias yang akan datang. Simbolnya apa? Domba, mensembelih seekor domba. Dialah anak domba Allah. Jadi ketika Yohanes melihat Yesus di perjanjian baru, ketemu Yesus hadir, nah inilah anak domba Allah. Dia langsung menuju kepada nubuatan sudah digenapi. Tidak perlu lagi pusing-pusing. Orang perjanjian baru itu sibuk-sibuk cari domba. Domba sesungguhnya itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Maka di dalam perjanjian baru selalu pakai terminologi kata domba, anak domba Allah. Kalau kita lihat juga misalnya Yohanes 1 ayat yang ke-36 juga berkata, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah ya. Kalau kita lihat Wahyu, oke, mari kita lihat kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-17 ya, ayat yang ke-14 ada berkata begini. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, yang dipilih dan yang setia. Ya, raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa? Yesus Kristus, anak domba Allah. Gitu loh. Bagaimana bisa bilang bukan lagi? Nah, kalau Wahyu lagi juga ya, kalau kita lihat Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 juga ada berkata demikian, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta, terhadap murka anak domba itu. Nah, siapa anak domba itu? Yesus Kristus lah, dia akan menjadi raja segala raja. Nah, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada ya, kita lebih baik ikut Alkitab. Penjelasan Alkitab, firman Tuhan itu sudah ya dan amin, tidak pernah berubah. Kita harus menjadikan Alkitab menjadi pedoman fondasi iman kita, bukan perkataan para pendeta-pendeta palsu yang berusaha memutarbalikkan dan berusaha menyampaikan cerita-cerita dongeng dan tahayul sehingga menyesatkanmu. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, saya senang sekali ya Anda bisa
mengikuti channel ini, YouTube saya. Dan pertanyaan untuk video yang satu ini adalah Anda tulis ya dua ayat saja yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Silakan jawab di kolom komentar dan sertakan ya link IG-nya biar saya bisa tahu dan nanti saya bisa chat dan akan mengirimkan hadiah bagi yang menang. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.